Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Saya Siti Inayatul Faizah atau Inayah. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam materi pembelajaran yang berbasis online course atau yang disingkat dengan MOOC, Massive Open Online Course. Dan tema kita kali ini masih terkait dengan Sustainable Development Goals dengan wakaf. Nah, seperti yang kita ketahui, SDGs ini merupakan satu nota kesepahaman yang digaungi oleh PBB dengan tujuan ingin meminimalisir ataupun meredusir sedemikian rupa dari beberapa problem yang ada di negara berkembang, dan termasuk Indonesia sebagai salah satu NSB sudah menandatangani pula dan bersepakat untuk bisa ikut serta di dalam program SDGs dan terkait dengan wakaf. Nah, untuk nota kesepahaman yang berkaitan dengan wakaf, karena sebagai salah satu pendanaan atau sumber daya dari sisi material dan mungkin selain material juga ada gitu ya, di Indonesia ini sudah disepakati pula dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh Ketua BWI Profesor Nuh, yang pada waktu itu dilakukan penandatangannya pada tanggal 25 Januari 2018 di Gedung BI dengan UNDP selaku salah satu unit yang ada di PBB yang menangani permasalahan ini. Baik, seperti kita ketahui, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki banyak sekali ragam permasalahan yang masih numpuk yang belum terselesaikan. Kemiskinan, angka pengangguran, kesetaraan gender, pemerataan dari sisi pendidikan, sanitasi, lingkungan, dan sebagainya. Dan itu merupakan isu-isu teraktual yang dalam konteks kekinian pun masih sering mencuat di permukaan. Nah, untuk itu sebagai salah satu program tadi yang sudah disepakati, bagaimana Indonesia turut serta untuk semakin masif dalam upaya bisa meredusir atau mengeliminasi ragam-ragam permasalahan tersebut. Indonesia sudah berperan dalam 6 tahun terakhir ini. Alhamdulillah, Indonesia sudah memasuki peringkat kalau tidak salah ke-6 dari tingkat Asia Tenggara dan ke-97 dari peringkat dunia atau peringkat internasional. Nah, alhamdulillah ini merupakan satu perkembangan yang kita rasa cukup bagus. Akan tetapi ini pun masih perlu didukung dengan beragam sinergi gitu ya, dari berbagai stakeholder yang ada, termasuk dari para akademisi, untuk bisa terus berupaya menunjukkan Indonesia bisa dan mampu berperan serta di dalam program pembangunan yang berkelanjutan di tingkat dunia. Seperti itu. Dan di antara beberapa dimensi yang ada di dalam SDGs ini, salah satunya adalah program perdesaan, yang seperti kita tahu memang kantung-kantung kemiskinan itu banyak sekali kita temukan di sana, kantung-kantung permasalahan itu banyak kita jumpa di sana. Dan sebagai salah satu upaya ini kan ada alokasi dana dari desa, yang tentunya alokasi dana desa yang dari pemerintahan itu pun masih dirasa supportingnya masih perlu ditambah. Nah, sebagai salah satu support, baik seperti yang kita ketahui, BWI itu sudah sangat berperan aktif di dalam program SDGs yang digawangi oleh PBB ini. Di antaranya adalah wakaf SDG 1 dan SDGs 2. Di situ kita ketahui di pedesaan ada satu wilayah yaitu Sumbawa, dan tercatat di Sumbawa sendiri peran di situ ada wakaf sebesar 3.500 hektar seluas tanah gitu ya. Ini ada pemberdayaan yang diupayakan oleh wakaf untuk masyarakat desa setempat.
Di situ Wakaf Indonesia, BWI Indonesia sudah berupaya untuk memberdayakan dari 1.200 rumah tangga petani dengan program lahan pertanian jagungnya. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian di wilayah Sumbawa juga, tepatnya di Desa Labangka, ini lahan wakaf dikelola oleh salah seorang petani, sebut saja Bapak Haji Mukhlis. Di situ bahkan bisa mencapai satu panen raya begitu ya, yang sangat spektakuler dengan jumlah sekitar 50 ton jagung selama masa panen. Artinya apa? Artinya di sini memang sangat dibutuhkan sekali satu support system yang sangat kuat dari sisi pendanaan agar supaya pemilihan pemilihan benih, kemudian proses pengerjaan lahannya dalam masa-masa mereka ketika melakukan kegiatan pertaniannya itu seperti apa. Ini kan sangat dibutuhkan beberapa sumber daya pendukung lainnya yang kalau kita sinergikan dengan dari sisi pendanaan, ini pasti butuh pembiayaan yang tidak sedikit, dan juga dari sumber daya selain pendanaan, dan itu sangat bisa didukung oleh peran Badan Wakaf Indonesia. Baik, terkait SDGs dengan wakaf 6, SDGs 6 ini kita bisa mengacu pada intinya pada air bersih gitu ya. Dan seperti yang beberapa data yang sudah dipublish itu, kita bisa melihat bahwa ternyata ketersediaan air bersih di berbagai daerah di Indonesia itu ternyata masih sangat memprihatinkan. Dan dari sini pemerintah terus berupaya untuk berikhtiar memperbaiki pembangunan sarana air bersih hingga mencapai 100% secara nasional di 2030 mendatang. Sebut saja di sini Kabid tentang Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan yang mengatakan bahwa ketersediaan air bersih secara nasional di 514 kabupaten per kota rata-rata 74%, bahkan di berbagai daerah ada ketersediaan sarana air bersihnya yang sangat kurang dari 70%. Nah, angka ini kan sebenarnya menunjukkan satu angka yang masih perlu perhatian yang cukup serius, baik dari pemerintah maupun dari para stakeholder yang ada. Dan secara nasional ini masih 30 tahun sebenarnya ya, akan tetapi bisa dimulai dari 2021 tahun kemarin, 2022 itu sudah ada sedikit upaya peningkatan terkait ketersediaan air bersih. Dan yang berkaitan dengan peran wakaf di sini bisa kita sebutkan ada wakaf sumur yang berbasis air bersih di Desa Simpang Guru Kinayan, Karo, Sumatera Utara. Ini sangat luar biasa. Ini sebagai upaya untuk persediaan air bersih di daerah setempat. Baik, seperti yang kita ketahui tadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, itu kan sebenarnya ada banyak air di sana, kan tetapi ketersediaan air bersihnya itu menjadi sangat minim. Air yang ditemukan di sana itu rata-rata air yang sangat keruh, warnanya coklat dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa menjadikan air itu siap untuk dikonsumsi, ini kan membutuhkan biaya yang sangat besar, membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, ini kita kalau bandingkan dengan tanah Jawa, wilayah Jawa, menjadi berbeda. Di Jawa sendiri hanya dengan memberikan desinfektan ataupun beberapa zat kimia untuk bisa menjadi air yang siap dikonsumsi untuk mandi, untuk kebersihan, untuk siap minum dan lain sebagainya, itu masih sangat agak mudah gitu ya, mungkin karena akses, karena fasilitas dan sumber daya yang disiapkan di wilayah Jawa. Berbeda dengan yang di daerah-daerah seperti di Sumatera Utara tadi, itu beberapa akses, beberapa fasilitas ini kan masih perlu dibangun dari awal. Kemudian kita ketahui pula di beberapa daerah ada beberapa curah hujan yang tidak sama dengan di wilayah
Jawa, mungkin di sana bisa 3 bulan sekali, kita di sini bisa per musim, per 6 bulan. Itu juga yang membedakan dari sisi ketersediaan air bersih yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Dan itu semua memang sangat dibutuhkan dari sisi pendanaan yang tidak hanya cukup mengandalkan dari pendanaan APBD semata. Untuk itu di sini Badan Wakaf Indonesia menjadi salah satu solusi terbaik, menjadi salah satu pihak yang bisa berperan aktif untuk bisa bergandengan tangan dengan pemerintah untuk bisa menyelesaikan beragam permasalahan, termasuk tentang tadi ketersediaan air bersih gitu ya di berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Termasuk juga ketika kita ngomong tentang permasalahan di beberapa pedesaan, kita bisa ngomong dari sisi fasilitas pendidikan. Nah, ini pun menjadi sangat luar biasa sekali ketika Badan Wakaf Indonesia mampu untuk berperan serta, entah mungkin bisa ikut berperan dari sisi penyediaan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan, terkait dengan mungkin dari sisi infrastrukturnya, ataupun mungkin dari sisi penunjang pendidikan itu sendiri, penyediaan akses penanaman kabel optik begitu ya, karena sekarang ini adalah berbasis digital system, jadi menjadi sangat perlu sekali untuk difikirkan, untuk perlu diupayakan terkait itu semua. Dan itu menjadi sangat hasilnya akan bisa menjadi optimal apabila pemerintah, kemudian wilayah daerah setempat disupport dengan si BWI ini bisa terus berperan, bisa terus bergandengan tangan untuk bisa berupaya mengeliminasi atau berupaya untuk meredusir ragam permasalahan yang muncul di daerah-daerah terkait. Dan saya rasa memang ada perlu skala prioritas. Karena apa? Ya karena di setiap wilayah daerah itu pasti memiliki kebutuhan penyelesaian permasalahan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jawa tadi otomatis berbeda dengan wilayah daerah di Sumatera. Jawa lebih membutuhkan di aspek infrastruktur, gedung sekolah mungkin. Nah, mungkin di wilayah Sumatera lebih urgent membutuhkan di wilayah sanitasi, lingkungan, kebersihan air ataupun kesehatan. Mungkin ya perlu ada satu telaah lagi dari sisi kebutuhan penyelesaian permasalahan apa nih yang memang harus segera diselesaikan bila kita mengacu pada ragam permasalahan yang muncul di berbagai wilayah daerah Indonesia. Jadi itu saya rasa mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran kita kali ini yang berkaitan dengan SDGs dan wakaf. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ikuti pembelajaran kali ini bisa memberikan kebermanfaatan dan bisa memberikan insight yang berbeda dan yang lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan dalam materi pembelajaran kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.